Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Dari Project AIA akan menjelaskan tentang mata kuliah pemetaan PPT. Untuk bab yang akan saya bahas yaitu tentang metodologi memahami Islam 2. Dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan. Untuk yang pertama, metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah. Yang kedua, metodologi pemikiran modern dan pendidikan Islam. Yang ketiga, pendekatan tekstual dan kontekstual dalam studi Islam. Yang keempat, metodologi muqaranah mazhab. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah. Namun, sebelum kita masuk ke dalam kajian fikih dan usuliyah, kita harus tahu tentang pengertian fikih itu sendiri. Pengertian fikih terdapat beberapa versi. Salah satunya yaitu fikih adalah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan amalia orang mukallaf, baik amalia anggota badan maupun hati. Hukum-hukum syarak itu didapatkan dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil tertentu, Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara ijtihad. Sedangkan pengertian kaidah usuliyah yaitu kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada dalam nas Al-Quran dan Hadis yang telah dihasilkan oleh ulama usul fikih berdasarkan penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab. Ulama usuliyah membagi metode perolehan kaidah usuliyah dengan 3 bagian. Yang pertama, metode mutakaliman. Yang kedua, metode ahnaf. Yang ketiga, metode campuran. Metode mutakaliman sering disebut sebagai metode Syafi'iyah. Metode ini banyak dikembangkan oleh golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Imam Syafi'i sendiri. Mereka menggunakan metode ini dengan cara memproduksi kaidah-kaidah serta mengeluarkan konon-konon usuliyah dari penggalian lafal-lafal serta usul-usul bahasa Arab. Kitab-kitab usul yang banyak menggunakan metode ini adalah Al-Mustashfa, karangan Imam Al-Ghazali, Al-Ahkam, karangan Abu Hasan Al-Amidi, Al-Minhaj, karangan Al-Baidawi, Al-Mu'tamad, karangan Muhammad bin Ali Al-Basri, Al-Burhan, karangan Imam Haramain, dan Al-Mansur, karangan Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua yaitu metode Ahnaf. Metode Ahnaf dicetuskan oleh Imam Abu Hanafiyah dengan jalan mengadakan istiqra' atau induksi terhadap pendapat-pendapat umum sebelumnya dan mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang mereka pergunakan sehingga metode ini mengambil konklusi darinya. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah Al-Fusul bil Usul, Al-Fusul bil Usul karangan Abu Bakar Al-Hafiz, dan Taqwimul Adillah karangan Al-Qadhi Abu Zaid Al-Babusi. Untuk yang terakhir, metode campuran, yaitu metode penggabungan antara metode mutakaliman dan metode Hanafiyah, yaitu dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah-kaidah tersebut. Kitab yang menggunakan metode ini yaitu Badi'un Nidham, karangan Al-Ghazali, Al-Ahkam, karangan Mudhaf Faruhi Al-Baghdadi Al-Hanafi, dan Objek Kaidah-Kaidah Usuliyah. Penggunaan kaidah-kaidah usuliyah hanya dipakai sebagai jalan untuk memperoleh dalil hukum dan hasil hukumnya, misalnya penetapan hukum amar, nahi, dan sebagainya, serta penerimaan atau penggalian dalil daniyah, seperti qiyas, istidhab, istihsan, dan sebagainya.
Objek kajian fikih dan usuliyah. Objek kajian fikih itu semua ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, seperti sholat, puasa, muamalah. Objek kajian usuliyah yaitu hanya dipakai sebagai jalan untuk memperoleh dalil hukum dan hasil hukumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu metodologi pemikiran modern dan pendidikan Islam. Pengertian pemikiran modern. Pemikiran modern dapat diartikan arah pemikiran yang maju menuju kepada pembaharuan. Menurut Muhammad Abdu, terdapat dua macam metodologi pemikiran modern, yaitu sekuler dan agamis. Pemikiran modern sekuler yaitu pemikiran yang menjaga akidah Islam, tetapi juga mengaplikasikan pemikiran Barat sebagai hukum positif. Sedangkan pemikiran modern agamis yaitu pemikiran yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai mobilisasi rohani dan keagamaan. Selanjutnya yaitu metodologi pendidikan Islam. Pendidikan merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seluruhnya. Sedangkan Islam adalah patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan. Jadi, pengertian metodologi pendidikan Islam itu sendiri yaitu cara atau usaha yang dilakukan untuk kegiatan bimbingan dan pengajaran dalam memahami Islam. Dalam pendidikan Islam atau objek dengan benar, supaya materi tersebut benar-benar jelas dan dimengerti oleh orang tersebut. Yang ketiga yaitu tafsil atau penjelasan detail. Pendidik harus menjelaskan secara detail tentang persoalan yang dibahas. Penjelasan tersebut tidak dikarang atau dibuat-buat, serta mempunyai sumber yang jelas yang menyangkut persoalan tersebut. Yang keempat yaitu tafhim atau pemahaman. Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan kesamaan persepsi mengenai benda, permasalahan, ataupun kasus yang dibicarakan. Ada beberapa metode yang digunakan, di antaranya 1. Taklim atau pengajar. Biasanya, taklim ini salah satunya adalah ceramah yang biasa digunakan oleh para pendidik dalam mengajar. Taklim merupakan metode dasar dalam sebuah pendidikan. Yang kedua, tabyin atau penjelasan.
Metode ini biasanya pendidik harus menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual itu salah satu cara yang dipergunakan dalam memahami kajian Islam. Sedangkan interpretasi tekstual ialah memahami makna dan maksud Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam hanya melalui redaksi saja. Melalui pendekatan tekstual, wahyu dipahami melalui pendekatan kebahasaan tanpa melihat latar sosio-historis, kapan dan di mana wahyu itu diturunkan. Yang kedua yaitu pendekatan kontekstual. Abu Dinata menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman kontekstual adalah upaya memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan konteks dan aspek sejarah ayat itu, sehingga nampak gagasan atau maksudnya yang sesungguhnya dari setiap yang dikemukakan Al-Quran. Dengan demikian, pada dasarnya kelompok tekstualis lebih mementingkan makna lahiriah teks, sedangkan kelompok kontekstualis yang lebih mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada di balik teks. Dengan menggunakan pendekatan tekstual sekaligus kontekstual dalam menginterpretasikan wahyu, seyogianya dapat menghasilkan sebuah interpretasi yang komprehensif dalam studi Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode tekstual dan kontekstual dapat dijadikan sebagai sebuah pendekatan untuk memahami ajaran agama Islam. Hal ini selaras dengan tujuan dari eksistensi agama secara fungsional, yaitu agar kajian Islam dapat dirasakan oleh umat muslim dengan mudah apabila mereka mengetahui berbagai pendekatan tersebut. Dalam pendekatan ini, ada istilah mansub tekstual dan kontekstual. Aliran tekstual dalam perkembangan pemikiran Islam mulai dimunculkan saat terjadi kontestasi politik oleh dua kelompok yang berseberangan. Perseteruan antara konservatisme dari pihak Ali bin Abi Thalib dengan pragmatisme dari kelompok Muawiyah memunculkan radikalisme yang bernama Khawarij. Khawarij yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib lantas menyempalkan diri dari pasukan Ali, sembari berikrar bahwa pemimpin ikrar yang infak layak dibunuh. Menurut mereka, berhukum dengan keputusan yang dihasilkan oleh manusia adalah sesat. Karena hukum hanya milik Allah. Dari situlah Khawarij mulai mengembangkan fondasi mereka dimulai dari daerah Hurura. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib telah dinyatakan kafir oleh kaum Khawarij karena telah bersalah dalam pengambilan keputusan hakim atau arbitrasi. Sebagai aliran berbasis tekstual, pendapat-pendapat mereka dipengaruhi oleh pemahaman Al-Quran dengan nalar letter switch. Misalnya saja, penafsiran atau interpretasi mengenai Quran surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa inna Allaha Pada ayat tersebut, mereka berpendapat bahwa siapa saja yang meninggalkan kewajiban haji,
maka dia berdosa. Dan barang siapa yang telah melakukan dosa, maka dia kafir. Model tekstualis yang digagas Khawarij seperti ini terus berkembang hingga sekarang ini. Gaya berpikir tersebut pantas dihidupkan kembali pada abad ke-12 Hijriah oleh sekelompok orang menginduk ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan pendekatan kontekstual dalam menyimpulkan sebuah hukum dari Al-Quran sendiri telah dimulai Rasulullah dalam kasus tawanan perang Badar. Adalah ijtihad Rasulullah tentang pembebasan tawanan perang Badar. Ketika itu, pasukan Rasulullah memenangkan peperangan dengan berhasil membunuh 70 musuh dan mendapat tawaran dengan jumlah yang sama. Rasulullah sendiri lantas bertanya kepada sahabat-sahabatnya mengenai tawanan perang tersebut. Umar bin Khattab menjawab, tawanan perang hendaknya dibunuh. Sahabat lain, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan agar tawanan tersebut dibebaskan dengan syarat membayar fidyah atau denda. Rasulullah sendiri lantas mengambil keputusan yang sama dengan yang diusulkan Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan tersebut merupakan ijtihad Rasulullah meskipun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya. Sejatinya, mazhab tekstual dan kontekstual berusaha menghadirkan semangat pembaruan dalam paham keagamaan. Mazhab pertama mencoba kembali berpegang dan berpedoman dengan ketat kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Sedangkan mazhab kedua lebih menekankan kepada makna-makna dan substansi ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah.
Pembahasan selanjutnya yaitu metodologi muqaranah mazhab atau perbandingan mazhab, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha atau mujtahidin beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil-dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat. Ruang lingkup pembahasan muqaranah mazhab yaitu 1. Hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Yang kedua, dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'. Yang ketiga, yaitu hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarrin hidup, baik hukum nasional maupun hukum positif maupun hukum internasional. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi muqarrin. Melakukan studi perbandingan mazhab ini tidaklah mudah, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. Oleh karena itu, seorang muqarrin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, teliti. Seorang muqarrin harus memiliki sifat teliti dalam mengambil mazhab dari kitab-kitab fikih muktabar dan benar-benar dikenal bahwa pendapat itu memang benar pendapat ashab al-mazhabi. Yang kedua, itu mengambil dan memilih dalil-dalil yang terkuat dari setiap mazhab, serta tidak membatasi diri pada dalil yang lemah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang usul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dalam mengambil dan menentukan hukum. Hal ini perlu agar ia mengetahui betul latar belakang pandangan mereka dalam menentukan hukum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab yang akan dibandingkan itu. Yang keempat, mengetahui pendapat-pendapat ulama yang banyak terdapat dalam kitab-kitab fikih disertai dalil-dalilnya, dan harus pula mengetahui cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan. Yang terakhir, hendaklah muqarrin setelah mendiskusikan pendapat mazhab-mazhab tersebut dengan dalil-dalilnya yang terkuat, mentarjih salah satunya secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pendapat mazhabnya yang sudah terbiasa dia pegang atau anut. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diambilnya itu benar-benar adil, tanpa dipengaruhi apapun selain demi kebenaran dan keadilan semata.
Dalam melakukan muqaranatul mazahib atau perbandingan mazhab, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang muqarrin. Antaranya, 1. Menentukan masalah yang akan dikaji. Misalnya, masalah hukum bacaan basmalah pada awal Fatihah di dalam sholat. Yang kedua, menelusuri sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara hukum-hukum yang ada. Yang ketiga, mengumpulkan semua pendapat ahli fikih yang menyangkut masalah tersebut serta meneliti semua kitab-kitab fikih dalam berbagai mazhab. Yang keempat, mengumpulkan semua dalil yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip oleh para mujtahid. Yang kelima, meneliti semua dalil, yaitu untuk mengetahui dalil-dalil yang lemah dan dalil-dalil yang kuat agar dapat diketahui kekuatannya sebagai hujjah. Yang keenam, menganalisa dalil dan mendiskusikannya, yakni untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu memang tepat digunakan pada tempatnya, serta benarkah indikasinya menunjukkan kepada hukum yang dimaksud, ataukah ada kemungkinan atau alternatif yang lain. Yang terakhir yaitu menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan itu, yakni untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana hukum mengamalkan hasil muqaranatul mazhab? Hukumnya yaitu wajib. Meskipun sebagian ulama mutaakhirin berpendapat bahwa mengamalkan hasil muqaranah akan mengakibatkan perbedaan mazhab yang juga tidak dibenarkan oleh mereka, tetapi pendapat mereka sangat lemah karena tidak berdasarkan dalil yang kuat. Justru, hasil studi perbandingan mazhab yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut muqarrin paling kuat dalilnya. Bila muqarrin tidak mengamalkan apa yang menjadi hasil perbandingan mazhab itu dan mencukupkan hanya mengambil pendapat orang, adalah ibarat orang yang memiliki kebun buah-buahan yang rindang serta penuh dengan buahnya dan siap untuk dipetik dan dinikmati. Padahal kita membutuhkannya, tetapi merasa berat untuk memakannya karena belum terbiasa. Tapi malah mengambil buah yang lebih rendah nilai gizinya dan rasanya semata-mata karena sudah terbiasa. Tentu sikap ini tidaklah baik. Dengan seperti itu, barulah muqarrin akan dapat merasakan faedah dari jerih payahnya melakukan studi perbandingan mazhab. Syariat hanya membebani kita dengan keharusan menjadi muslim yang mengikuti hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sedangkan tugas kita selanjutnya adalah dengan mengistinbatkan dalil-dalil yang ada pada syariat itu dengan jalan yang baik dan benar. Adapun manfaat melakukan perbandingan mazhab adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya. Yang kedua, untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan oleh imam mazhab dalam mengistinbatkan hukum dan dalil-dalilnya. Yang ketiga, dapat mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fikih dan betapa kayanya khazanah hukum Islam yang diwariskan untuk kita oleh para ulama. Yang keempat,
dapat memperoleh kemantapan hati terdapat hukum yang diistimbatkan. Yang kelima, dapat mendekatkan mazhab-mazhab antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keenam, dapat menimbulkan semangat dalam melakukan studi keislaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.